Chapter kali ini adalah chapter yang hilang, di novel versi Indonesia acak-acakan. Karena itu Mimin nyusun episode ini dengan translate manual, jadi misal ada yang mistranslate Mimin minta maaf. Mimin pastikan episode ini tidak akan teman-teman temui di channel lain. Muchen dan Nine Nether mendapatkan hadiah dari ketiga Beast Sovereign, untuk memasuki pertobatan Laut Dewa. Di tempat ini Nine Nether mendapatkan warisan dari Unying Bird. Klan Burung 9 Nether, Aula Penatua. Sebagai tempat dengan otoritas terbesar di seluruh klan Burung 9 Nether, suasana di aula ini khusyuk dan menindas. Meskipun sebagian besar siluet di aula berada di ambang kematian, tekanan yang mereka pancarkan masih membuat Mo Feng dan Mo Ling, yang berada di tengah aula, merasa lebih tertekan. Bahkan Mo Ling yang biasanya bersemangat dengan patuh menundukkan kepalanya saat ini. Patriark Tian Huang dari 9 Nether Bird Clan duduk di kursi utama aula. Pada saat ini, alisnya dirajut rapat saat dia melihat Mo Feng dan Mo Ling. Kenapa Nine Nether dan Mu Chen tidak kembali dengan kalian berdua? Ketika dia mengucapkan kata-kata itu, seorang tetua berjubah biru, yang sudah tidak puas dengan Mu Chen, mencibir, bocah itu pasti merasa bahwa dia tidak dapat menyelesaikan misinya, jadi dia menghasut Nine Nether untuk melarikan diri. Huff, betapa naifnya. Petik 2. Ketika tetua lainnya mendengar kata-kata itu, mereka juga mengernyitkan alis. Jika itu masalahnya, maka Mu Chen terlalu tidak bertanggung jawab, yang benar-benar mengecewakan. Tetapi ketika Penatua berjubah biru selesai berbicara, Mo Ling dengan sedih cemberut dan menjawab, siapa yang mengatakan bahwa kakak Mu Chen melarikan diri? Jika bukan karena kakak Mu Chen, bagaimana mungkin kakak Nine Nether mendapatkan darah warisan? Esensi dari Unding Bird, Mehaem. Ketika suara Mo Ling mendarat, tubuh semua sesepuh di aula tiba-tiba bergetar dan kilau keluar dari mata mereka. Bahkan Patriark Tian Huang telah menyipitkan matanya dan suaranya mengandung keterkejutan yang tidak dapat disembunyikan. Apa yang kamu katakan? Nine Nether memperoleh esensi darah warisan dari burung kematian. Mo Ling memiliki ekspresi puas di wajahnya ketika dia berkata, kakak Mu Chen telah menyelesaikan misi yang diberikan oleh senior Unding Bird Beast Sovereign kepadanya, dan dia dan kakak Nine Nether belum kembali. Itu berarti mereka harus melakukannya telah dihadiahi oleh senior. Saya bertanya-tanya berapa banyak keuntungan yang mereka peroleh. Penguasa binatang burung abadi, Penatua berjubah biru menjerit. Mereka tidak terbiasa dengan nama itu, karena itu adalah salah satu dari 3 penguasa binatang dari asal binatang ilahi di zaman kuno, penguasa surgawi yang asli. Tidak mungkin, Phoenix Beast Venerable sudah musnah. Bagaimana Anda bisa bertemu dengannya? Tetua berjubah hijau itu bertanya dengan wajah penuh kecurigaan. Patriark Tian Huang tidak mempertanyakannya. Dia merenung sejenak sebelum berkata, Mo Feng, ceritakan semua yang terjadi setelah kamu memasuki Divine Beast Origin dengan sangat detail. Jangan tinggalkan satu detail pun. Dia ingin melihat apa yang dilakukan anak bernama Mu Chen di Divine Beast Origin. Mo Feng mendengar ini. Dia menganggukkan kepalanya. Dalam perjalanan ke Divine Beast Origin ini, kesannya tentang Mu Chen telah sangat berubah. Sedemikian rupa sehingga dia bahkan samar-samar merasakan kekaguman pada Mu Chen. Jadi sekarang, ia secara alami bersedia untuk berbicara tentang tindakan Mu Chen sehingga tetua klan tidak berani meremehkan dia. Dengan demikian, dia secara singkat memilah pikirannya dan mulai berbicara sejak mereka memasuki Divine Beast Origin. Menantang pagoda pemurnian tubuh dan memasuki makam Myriad Beast. Bersaing untuk binatang harta karun, bertarung melawan kejeniusan klan Ice Phoenix, Bai Ming, dan menang. Seluruh aula sunyi, dengan hanya suara jernih Mo Feng yang bergema. Tidak hanya tetua, bahkan Patriark Tian Huang secara bertahap melebarkan matanya dari suara Mo Feng dengan keterkejutan di wajahnya. Menantang pagoda pemurnian tubuh. Para jenius dari ras mereka pernah berpartisipasi dalam acara semacam itu sebelumnya. Namun, jumlah mereka yang berhasil memasuki level akhir bisa dihitung dengan jari. Tapi sekarang, Mu Chen telah menyelesaikannya. Adapun makam Myriad Beast, mereka sangat menyadari betapa berbahayanya itu. Mereka tidak pernah menyangka bahwa Mu Chen akan memiliki keberanian untuk menantang Treasure Beast. Binatang harta karun itu adalah sesuatu yang bahkan membuat mereka tergoda. Bocah itu benar-benar berhasil dan bahkan memperoleh artefak kuasa ilahi. Ketika mereka mendengar kata-kata itu, mereka masih bisa mempertahankan ketenangan mereka.
Tapi ketika mereka mendengar bahwa Mu Chen benar-benar berani bersaing dengan Bai Ming dari Ice Phoenix Clan, ekspresi mereka secara bertahap berubah menjadi serius. Itu karena mereka tahu betapa kuatnya para jenius yang diasuh oleh Ice Phoenix Clan. Meskipun garis keturunan Bai Ming tidak tinggi di klan Phoenix, Patriark Tian Huang dan yang lainnya harus mengakui bahwa jika mereka bertarung, bahkan generasi yang lebih muda dari klan burung Nine Nether mereka tidak dapat mengalahkannya. Dalam beberapa tahun terakhir, mereka diejek oleh klan Phoenix karena masalah ini. Jadi ketika mereka mendengar bahwa Mu Chen benar-benar berani bersaing dengan Bai Ming dan bahkan memperoleh kemenangan pada akhirnya, mereka merasa sedikit terdiam. Bagus, bocah baik, kami benar-benar meremehkannya. Seorang penatua dengan bersemangat menamparkan sandaran tangan, merasa seolah-olah amarahnya telah dilampiaskan. Klan Ice Phoenix tidak bersahabat dengan klan burung Nine Nether mereka, dan mereka sering mencemooh dan mencemooh mereka. Tapi saat ini, kejeniusan yang telah mereka pelihara dengan susah payah bahkan tidak bisa mengalahkan penguasa kelas 7 seperti Mu Chen. Di masa depan, mereka ingin melihat bagaimana orang-orang itu akan memiliki wajah di hadapan klan burung Nine Nether mereka. Meskipun Mu Chen bukan anggota klan burung Nine Nether, dia telah membentuk ikatan penghubung darah dengan Nine Nether, yang berarti dia memiliki darah klan burung Nine Nether. Jadi, berbicara dari tingkat tertentu, dia bisa dianggap sebagai setengah dari anggota klan burung Nine Nether. Beberapa sesepuh dalam hati menganggukkan kepala mereka, tetapi mereka lupa bahwa mereka masih keberatan dengan Bloodling Bond antara Mu Chen dan Nine Nether. Bocah itu memang memiliki beberapa kemampuan. Bahkan Patriark Tian Huang dengan ringan menganggukkan kepalanya dan wajahnya yang tegang sedikit mengendur. Dia secara alami tidak ingin melihat orang yang telah membentuk ikatan penghubung darah dengan Nine Nether menjadi terlalu biasa-biasa saja. Jika itu masalahnya, bahkan jika Nine Nether keberatan, dia pasti tidak akan membiarkan Bloodling Bond di antara mereka ada. Tapi menilai dari situasi saat ini, penglihatan Nine Nether tidak mengecewakannya. Esensi darah warisan dari Unding Bird seharusnya diperoleh setelah mengalahkan Bai Ming, kan? Kata Patriark Tian Huang. Pada saat ini, dia tidak lagi meragukan kata-kata Moling. Memikirkan bagaimana Nine Nether mendapatkan esensi darah warisan dari burung kematian dan menyempurnakan garis keturunannya, bahkan dia tidak bisa menahan senyum. Jika itu masalahnya, maka mungkin Nine Nether benar-benar menjadi satu-satunya keberadaan di klan burung Nine Nether mereka yang berevolusi menjadi burung primordial Unding. Pada saat itu, status klan burung Nine Nether mereka akan naik, dan pada saat itu, bahkan klan Phoenix pun harus menghadapi mereka. Mo Feng menganggukkan kepalanya. Tapi setelah mendapatkan esensi darah warisan dari Unding Bird, ada peristiwa tak terduga yang menarik kehendak iblis dari Raja Klan Vien yang jatuh di Divine Beast Origin. Tapi untungnya, ketiga Beast Sovereign memiliki kartu Truth di lengan baju mereka. Mereka mengungkapkan siluet spiritual mereka untuk menghadapinya, dan pada akhirnya, Mu Chen lah yang mengungkapkan identitasnya sebagai Battle Formation Master dan mengendalikan Battle Wheel of the Heavenly Beast Troop untuk membantu tiga Beast Sovereign memusnahkan makhluk iblis itu. Ketika Mo Feng menyelesaikan kata-katanya, dia merasakan bahwa atmosfer tiba-tiba membeku. Dia mengangkat kepalanya dan melihat ekspresi tercengang dari semua sesepuh. Bahkan Patriark Tian Huang tercengang saat memandangnya. Pada saat ini, Patriark Tian Huang dan tetua lainnya juga terkejut sampai-sampai rasionalitas mereka terpengaruh. Tiga penguasa binatang dari alam luar. Saat kata-kata itu muncul, pikiran mereka kacau. Itu karena mereka tahu arti dari ketiga kata itu lebih baik daripada Mo Feng dan yang lainnya. Raja Ras Iblis. Itu adalah keberadaan yang menakutkan yang sebanding dengan tertinggi surgawi. Tiga penguasa binatang adalah pakar puncak yang terkenal di era kuno. Adapun pasukan binatang surgawi, itu adalah pasukan kuat yang terkenal di era primordial. Di bawah battle wheel dari pasukan itu, bahkan pusat kekuatan Earth Sovereign Realm akan dikalahkan. Tidak diketahui berapa banyak dari mereka yang jatuh. Oleh karena itu, ketika kata-kata ini keluar dari mulut Mo Feng, mereka benar-benar ingin bertanya, apakah kalian langsung melakukan perjalanan melalui waktu dan kembali ke zaman kuno? Bahkan jika Mu Chen itu adalah Battle Formation Master, seharusnya tidak mungkin baginya untuk mengendalikan pasukan Heavenly Beast, kan? Patriark Tian Huang adalah orang pertama yang sadar kembali. Dia perlahan bertanya, suaranya masih dipenuhi rasa tidak percaya. Tetua lainnya juga dengan sungguh-sungguh menganggukkan kepala. Jika Mu Chen bahkan bisa mengendalikan pasukan binatang surgawi,
maka dia akan bebas berkeliaran di dunia 1000 besar. Tidak peduli seberapa lemah kultivasi energi spiritualnya, bahkan penguasa bumi yang sempurna pun harus merasa takut di hadapannya. Pasukan binatang surgawi secara alami tidak pada puncaknya. Itu hanya dipertahankan oleh 3 penguasa binatang melalui cara khusus. Selain itu, penguasa binatang burung abadi juga telah memberi Mu Chen beberapa cara perlindungan. Namun demikian, Mu Chen adalah masih terluka parah. Mo Feng berkata dengan jujur. Dia tidak membual untuk Mu Chen tentang hal ini, karena jika itu terjadi, maka Mu Chen tidak akan berani membual tentang hal itu. Karena jika itu masalahnya, maka kredibilitasnya tidak akan tinggi. Namun sebaliknya, kata-katanya yang jujur telah membuat Patriark Tian Huang dan yang lainnya terdiam. Lagi pula, penglihatan mereka tidak biasa. Dengan demikian, mereka bisa merasakan beberapa petunjuk lain dari kata-kata Mo Feng. Kemasyhuran pasukan binatang surgawi telah menyebar sepanjang zaman. Bahkan jika itu hanya sisa, kekuatannya mungkin sebanding dengan penguasa bumi. Meskipun Mu Chen mengandalkan perlindungan dari Unding Bird Beast Sovereign dan pada akhirnya terluka parah, dari sini saja, orang bisa melihat bakat dan pencapaiannya sebagai Battle Formation Master. Ini cukup untuk menunjukkan bakat dan pencapaiannya sebagai Master Formasi Pertempuran. Bagaimanapun, mereka telah melihat Battle Formation Master sebelumnya, tetapi fakta bahwa dia mampu mengaktifkan niat pertempuran tentara binatang surgawi pada usia yang begitu muda sudah cukup untuk menjelaskan banyak hal. Di masa depan, tidak ada yang bisa mengatakan dengan pasti apakah Mu Chen akan memiliki kemampuan untuk mengendalikan pasukan yang begitu kuat seperti pasukan binatang surgawi. Pada saat itu, Mu Chen pasti akan menjadi eksistensi terkenal di dunia 1000 besar. Jadi, setelah merasakan ini, semua sesepuh terdiam. Bahkan para tetua yang meragukan kekuatan dan identitas Mu Chen telah dengan bijak tutup mulut. Setelah hidup begitu lama, penglihatan mereka sangat tajam. Mungkin pemuda bernama Mu Chen ini mungkin tidak bisa membuat mereka merasa takut sekarang, tapi siapa yang tahu ketinggian apa yang akan dia capai di masa depan. Siapa tahu, pada saat itu, bahkan klan burung 9 neter mereka harus bergantung padanya. Menilai dari potensi yang ditampilkan Mu Chen, itu tidak mustahil. Senior Unding Bird Beast Sovereign mengatakan bahwa dia akan memberi Mu Chen kekayaan besar, yang membuat Nine Nether tetap tinggal. Mungkin karena Mu Chen, senior memintanya untuk tetap tinggal. Mo Feng menyimpulkan, aula itu sunyi dengan banyak sesepuh yang iri hati. Bisa mendapatkan bimbingan dari senior Unding Bird adalah berkah yang bahkan membuat mata mereka memerah. Patriark Tian Huang dengan lembut menepuk sandaran tangan sambil menutup matanya. Setelah beberapa lama, dia perlahan membuka kembali matanya dan mengalihkan pandangannya yang bermartabat ke arah para sesepuh, sebelum suaranya yang tenang bergema di seluruh aula. Mulai hari ini dan seterusnya, tidak ada yang diizinkan menggunakan Bloodling Bone untuk mengkritik Mu Chen. Suaranya berhenti sebentar sebelum dia dengan tegas berkata, ketika mereka kembali, undang Mu Chen untuk menjadi penatua dari klan burung 9 neter kita. Kata-katanya telah menyebabkan hati semua orang bergetar saat mereka bertukar pandang. Mereka ingin mengatakan sesuatu, tetapi pada akhirnya, mereka secara bertahap terdiam. Mungkin kekuatan Mu Chen mungkin masih kurang untuk menjadi elder, tapi potensi yang dia miliki sudah cukup. Akhir dari Divine Beast Origin juga menyebabkan keributan di antara klan Divine Beast. Tapi meskipun prestasi Mu Chen mengejutkan, itu masih menimbulkan banyak kontroversi di antara klan binatang suci dari dunia 1000 besar. Meskipun ada banyak klan binatang ilahi yang berpartisipasi dalam Divine Beast Origin, itu tidak termasuk semuanya. Ambil klan naga, yang dikenal sebagai penguasa di antara klan binatang suci, misalnya. Mereka tidak mengirimkan ahli muda mereka, dan Bai Ming hanya dari Ice Phoenix Clan dari Phoenix Clan. Meskipun dia memiliki ketenaran, dia jelas tidak bisa mewakili kejeniusan klan Phoenix yang memiliki garis keturunan tinggi. Namun, keberadaan itu diperlakukan sebagai pilar masa depan klan Phoenix, sehingga daya tarik asal binatang ilahi tidak sekuat Bai Ming dan yang lainnya. Dengan demikian, mereka secara alami tidak akan merendahkan diri untuk datang. Dengan demikian, banyak orang merasa bahwa kualitas generasi muda yang berpartisipasi dalam Divine Beast Origin telah menurun, memungkinkan manusia seperti Mu Chen untuk bangkit. Jika dia bertemu dengan para jenius sejati dari berbagai klan, maka Mu Chen tidak akan memiliki sedikit pun prestise untuk dibicarakan. Tapi tidak peduli apa, itu hanya kata-kata.
Semua orang tahu bahwa jika mereka benar-benar ingin mengetahui standar Mu Chen, maka mereka secara alami akan tahu apakah Mu Chen terlalu kuat atau jika Bai Ming dan yang lainnya terlalu lemah. Dari sudut pandang tertentu, masalah di Divine Beast Origin hanya bisa dianggap sebagai percobaan antara klan Divine Beast. Oleh karena itu, selain klan binatang suci, masalah ini tidak menimbulkan banyak keributan di dunia seribu besar. Sedemikian rupa sehingga tidak ada seorang pun di wilayah utara benua Greatlaw yang pernah mendengar tentang masalah ini. Dengan demikian, Great Heaven Domain sepi seperti biasanya. Sejak perang perburuan besar, Pavilion Ilahi telah menghilang, dan Mandala menyarankan pembentukan aliansi wilayah utara. Konflik di wilayah utara telah berkurang banyak, dan berbagai kekuatan puncak mencerna warisan Pavilion Ilahi. Ada juga jejak keharmonisan di antara mereka, dan mereka tidak lagi berselisih seperti dulu. Di bawah keharmonisan ini, reputasi Great Heaven Domain dengan cepat meningkat di wilayah utara. Itu bahkan menunjukkan tanda-tanda melampaui Pavilion Ilahi. Para ahli dari wilayah utara tidak bodoh. Semua orang dapat melihat bahwa meskipun aliansi wilayah utara memiliki beberapa raksasa, tidak ada keraguan bahwa domain surga besar lebih kuat. Para pemimpin pasukan top lainnya menghadapi penguasa domain dari domain surga besar, Mandala, dia mempertahankan kesopanan. Bagaimanapun, Mandala adalah satu-satunya di wilayah utara yang telah melangkah ke alam penguasa bumi besar. Kekuatan yang dia miliki jelas melampaui semua pemimpin lain dari kekuatan teratas. Oleh karena itu, meskipun Great Heaven Domain tampaknya tidak memiliki tanda-tanda mendominasi wilayah utara, semua orang mengetahui potensinya. Oleh karena itu, hanya dalam beberapa bulan, pasukan Great Heaven Domain telah berkembang pesat. Tak terhitung ahli telah datang untuk bergabung dengan mereka, menyebabkan Great Heaven Domain menjadi seperti matahari di langit tengah hari. Itu sangat terkenal bahkan kekuatan puncak dari wilayah lain di benua Greatlaw mengetahuinya. Di wilayah utara, ada Great Heaven Domain yang naik dengan cepat. Wilayah utara, Great Heaven Domain, Greatlaw Sky. Di kedalaman Great Heaven Domain, ada puncak biru yang diselimuti awan dengan siluet mungil duduk di puncak. Awan di wilayah ini tampak bergulung bersama dengan napasnya. Ruang terus-menerus terdistorsi di sekelilingnya, menyebabkan siluetnya muncul secara samar. Seolah-olah dia ingin menghilang tepat waktu. Setelah periode waktu yang tidak diketahui, dia tiba-tiba membuka matanya yang tertutup rapat. Murid emasnya tersapu dengan cara yang bermartabat, bahkan menyebabkan puncak gunung bergetar dari energi spiritual seperti lautan yang tak terbatas di sekitarnya. Energi spiritual tak terbatas di sekitarnya bersiul dan telah berubah menjadi seberkas energi spiritual yang panjangnya beberapa ribu kaki, sebelum dia membuka mulutnya dan menyerapnya ke dalam tubuhnya. Setelah menyerap energi spiritual yang tak terbatas, pupil emasnya tampak sedikit lebih terang, sebelum berangsur-angsur menjadi tenang. Dia membentuk segel dengan tangannya dan ruang di belakangnya tiba-tiba runtuh. Piramida emas setinggi beberapa kaki muncul di ruang yang runtuh. Tubuh piramida ditutupi dengan rune kuno. Rune itu sepertinya terbentuk dari bintang. Setiap kali mereka berkedip, mereka akan menarik gelombang energi spiritual yang menakutkan. Mandala memandang rune di permukaan piramida dengan kilau keemasan di matanya, seolah dia sedang menghitung sesuatu. Kali ini, dia tidak bergerak selama sebulan penuh. Pada hari tertentu setelah sebulan, sosok Mandala tiba-tiba bergetar dan dia tiba-tiba mengangkat kepalanya dengan pupil emasnya memandangi piramida. Bintang-bintang di piramida tiba-tiba bergetar sebelum terpisah dari piramida dan berkumpul di langit. Cahaya bintang berkembang, membentuk diagram berbintang. Mandala memandangi diagram berbintang misterius dengan noda kegembiraan di wajahnya yang tenang. Dia tiba-tiba mengarahkan pandangannya ke arah timur jauh, seolah tatapannya telah menembus ruang tak berujung. Istana surga kuno akhirnya akan muncul. Tepat ketika Mandala tiba-tiba merasakan sesuatu dengan bantuan piramida penindasan iblis cahaya bintang, di ujung timur benua Greatlaw, itu adalah tanah yang sangat dingin. Seluruh wilayah tertutup es dan dinginnya adalah sesuatu yang bahkan para ahli Realm Sovereign biasa tidak bisa menahannya. Badai menyapu antara langit dan bumi dan jika ada orang di bawah penguasa kelas 5 yang tertangkap di dalamnya, mereka akan hancur berkeping-keping. Pada saat itulah bintang-bintang di langit di atas tanah yang sunyi ini tampak cerah. Akhirnya, saat cahaya dari bintang-bintang bersinar, retakan diam-diam muncul di langit berbintang dimanapun. Cahaya bintang melintas.
Di celah-celah itu, ada aura kuno dan sunyi yang tampaknya telah menembus ruang dan waktu saat menyapu ke segala arah. Kadang-kadang, ruang akan terdistorsi dan samar-samar orang bisa melihat istana kuno yang diselimuti kabut melalui celah di langit berbintang. Keagungannya bahkan bisa membuat pembangkit tenaga Earth Sovereign Realm memiliki perubahan ekspresi. Ketika retakan muncul, para penguasa kekuatan puncak dan penguasa bumi di benua Greatlaw juga merasakannya. Segera, banyak tatapan kaget menembus ruang dan melihat ke arah paling timur dari benua Greatlaw. Pada saat ini, bahkan dengan ketenangan dari pembangkit tenaga listrik itu, mereka semua berdiri dengan gembira di wajah mereka. Aura ini milik istana surga kuno. Ini benar-benar akan muncul. Utara dunia 1000 besar. Ini adalah benua berapi-api yang berwarna merah tua. Meskipun ukurannya tidak sebanding dengan salah satu benua super, benua Greatlaw, ketenarannya di dunia 1000 besar sebanding dengan benua Greatlaw. Itu bahkan lebih terkenal daripada benua Greatlaw. Itu karena benua ini punya nama lain. Wilayah api tak berujung. Itu memiliki seorang master, dan para ahli yang tak terhitung jumlahnya di dunia 1000 besar dengan hormat memanggilnya Kaisar Api. Satu datang dari alam bawah. Tetapi hanya dalam 100 tahun, dia mendirikan wilayah api tak berujung dan namanya bergema di seluruh dunia 1000 besar, mendominasi suatu wilayah. Dia juga salah satu pembangkit tenaga listrik puncak dari dunia 1000 besar. Bagi para ahli dari dunia 1000 besar, dia tidak diragukan lagi adalah seorang legenda. Bahkan di era di mana penguasa surgawi berkumpul, dia masih menyilaukan hingga semua orang memandangnya. Di tengah benua ini berdiri sebuah kota yang sangat megah. Di atas kota, tampaknya ada lautan api yang menyapu, terlihat sangat indah. Pada saat ini, ada seorang tetua berambut putih dan seorang pria duduk di paviliun batu yang sunyi di tengah kota dengan papan catur di atas meja batu. Mereka jelas sedang bermain catur. Penatua berambut putih memiliki penampilan yang baik hati dengan kebijaksanaan di matanya. Aura tuanya tidak bisa disembunyikan. Berdiri di depannya adalah seorang pria mengenakan jubah hitam. Matanya sedalam langit berbintang dengan senyum lembut di wajahnya. Dia memiliki sosok ramping dengan sikap yang tak terduga. Saat ini, pria luar biasa ini sedikit khawatir saat melihat papan catur di depannya. Dia melihat permainan catur di depannya dengan sedikit khawatir. Jelas bahwa dia berada pada posisi yang kurang menguntungkan. Dia memegang bidak catur di tangannya dan tidak bisa memindahkannya. Setelah ragu sejenak, dia meletakkan bidak catur di tangannya. Saat bidak catur di tangannya mendarat, api tiba-tiba muncul di matanya. Saat bidak catur ditekan, api menyembur keluar dari bidak catur. Mehaem, dia mengangkat kepalanya dengan alis berkerut saat dia melihat ke kejauhan. Apa masalahnya? Tetua berambut putih itu bertanya dengan bingung. Munculnya istana Haven kuno, aku baru saja merasakannya. Pria berjubah hitam itu tersenyum. Kaisar langit kuno, tetua berambut putih itu berseru dengan heran. Pria berjubah hitam itu menganggukkan kepalanya dengan minat di matanya. Haha, itu Kaisar langit kuno yang dikenal sebagai salah satu dari 9 kaisar di zaman kuno. Wajah tetua berambut putih itu berubah menjadi muram. Ketenaran Kaisar Surgawi kuno sangat hebat, dia adalah eksistensi puncak bahkan di antara penguasa surgawi. Dikatakan bahwa jumlah raja dari klan iblis yang jatuh ke tangan Kaisar Langit kuno bahkan tidak dapat dihitung dengan 2 tangan, jadi ketenarannya tak terbayangkan. Sosok seperti itu bisa dianggap sebagai pahlawan. Jika aku masih di zaman kuno, aku pasti ingin berteman dengannya. Pria berjubah hitam itu tersenyum saat dia melihat ke kedalaman ruang. Ada banyak misteri di istana Haven kuno, dan saya khawatir pasti akan ada pertempuran untuk itu. Tapi menurut yang saya tahu, Kaisar Surgawi kuno jatuh ke tangan seorang raja dalam pertempuran terakhir, dan bahwa monark menghilang setelah itu. Raja, wajah tetua berambut putih itu berubah. Dikatakan bahwa hanya monark yang paling menonjol dari klan Vien yang bisa dikenal sebagai monark. Pria berjubah hitam itu dengan lembut menganggukkan kepalanya dan tersenyum ringan. Saat itu, senior ini melindungi dunia 1000 besar, dan keturunanku juga mewarisi bayangannya. Karena itu, aku harus melindungi keselamatannya. Meski kata-katanya lembut, ada aura yang mendominasi di dalamnya. Di dunia ini, tidak banyak yang bisa melindungi keselamatan penguasa surgawi. Maksudmu, wajah sesepuh berambut putih itu berubah muram. Pria berjubah hitam itu menggelengkan kepalanya. Mari berharap aku terlalu banyak berpikir. Saat dia berbicara,
dia merenung sebentar sebelum melihat keluar paviliun batu dan melihat kecantikan tiada taraf dalam gaun biru. Dia anggun dan menawan sampai-sampai waktu terasa membeku. Sun Er, bawa gadis itu, Xiao Xiao, selesai. Bukankah dia ingin pergi ke benua Greatlaw? Biarkan dia pergi kali ini. Mendengar kata-kata itu, wanita yang luar biasa cantik itu juga tersenyum ringan. Senyumnya sangat indah. Kemudian, dia dengan ringan menganggukkan kepalanya. Setelah memberikan instruksi ini, pria berjubah hitam itu berbalik dan berkata kepada pria tua berambut putih sambil tersenyum, "Guru, bisakah kita mulai lagi?" Penatua berambut putih tercengang sebelum dia menundukkan kepalanya dan melihat bahwa bidak catur di papan catur telah dibakar menjadi abu tanpa dia sadari. Seluruh papan catur telah hancur dan dia menggelengkan kepalanya, tidak tahu harus tertawa atau menangis. Sudah bertahun-tahun, tapi orang ini masih suka bertindak tanpa malu. Jika orang lain melihat sisi dirinya yang ini, mereka mungkin akan merasa tidak percaya. Itu karena orang di hadapannya adalah pemilik sebenarnya dari wilayah api tak berujung. Kaisar Yan, Xiao Yan. Gemuruh. Lautan tanpa batas tampaknya telah mengangkat gelombang besar pada saat ini karena gelombang setinggi ribuan kaki terus melonjak. Saat mereka saling menamparkan, suara yang memekakkan telinga terdengar, seolah-olah itu adalah suara kehancuran yang akan membuat orang lain terkejut. Di bawah ombak besar, sosok Mu Chen seperti batu besar yang tidak bergerak 1 inci pun. Bahkan ketika ombak setinggi ribuan kaki menyelimutinya, itu masih tidak bisa menggoyahkannya sedikit pun. Energi spiritual di sekelilingnya tertahan, tanpa sedikit pun bocor. Hanya ada setitik cahaya keemasan yang beredar di permukaan kulitnya. Tidak hanya cahaya keemasan tidak lebih terang dari sebelumnya, tampaknya menjadi lebih gelap. Seolah-olah itu adalah emas asli yang telah dikompresi selama bertahun-tahun, sangat padat. Saat ombak menyapu tanpa henti, mata Mu Chen, yang telah tertutup selama 1 tahun penuh, perlahan terbuka saat ini. Ledakan. Tanpa sadar, pupilnya yang hitam pekat telah berubah menjadi cahaya keemasan yang menyilaukan yang bercampur dengan energi spiritual yang sangat kuat saat ditembakkan dari mata Mu Chen. Permukaan lautan di depannya langsung terkoyak oleh 2 cahaya keemasan, membentuk kawah sedalam 100 kaki yang secara bertahap terisi oleh air laut setelah beberapa lama. Cahaya keemasan melonjak di mata Mu Chen. Jika seseorang melihat lebih dekat, mereka akan menyadari bahwa tubuhnya terus bergetar saat ini. Dia mengepalkan tinjunya dengan pembuluh darah menggeliat di lengannya seperti naga. Setiap gerakan menggeliat akan memancarkan energi menakutkan yang menyebabkan udara di sekitarnya berdengung. Mu Chen juga bersemangat di dalam hatinya saat ini. Hanya dia yang tahu seberapa kuat energi spiritual tak terbatas di laut berdaulatnya. Sedemikian rupa sehingga dia bahkan curiga jika dia terus berkultivasi, bahkan laut berdaulatnya mungkin tidak dapat menahannya dan meledak. Di tubuhnya, setiap meridian, setiap bagian dari daging dan darahnya. Setiap dari mereka mengandung energi spiritual yang ekstrim. Pada saat ini, jika seseorang tiba-tiba bergerak melawannya, mereka mungkin hanya perlu menggunakan sejumlah kecil energi spiritual untuk menghancurkan kendali Mu Chen atas energi spiritualnya. Pada saat itu, energi spiritual dalam tubuhnya akan bersiul. Bahkan jika dia memiliki fisik naga Phoenix, dia mungkin akan menghilang di bawah ledakan energi spiritual yang dahsyat. Saat ini, dia adalah gunung berapi yang akan meledak. Namun, jika dia bisa menahan kekuatan gunung berapi yang meletus, dia akan mampu menahannya. Kemudian, hadiah yang akan dia dapatkan akan membuat mata banyak orang menjadi merah karena iri. Ini tentang waktu. Mu Chen bergumam di dalam hatinya saat dia merasakan energi spiritual yang keras bersiul di dalam tubuhnya. Setelah itu, dia tidak lagi ragu-ragu dan wajahnya menjadi muram saat dia membentuk segel dengan kedua tangannya di depannya. Ledakan. Begitu segel itu terbentuk, tubuh Mu Chen tampak bergetar hebat untuk sesaat. Segera setelah itu, kulitnya langsung memerah, dan tetesan darah bahkan merembes keluar dari pori-porinya. Tapi sekarang, Mu Chen tidak peduli tentang ini, karena di dalam tubuhnya. Pada saat ini, itu bahkan lebih menakutkan. Energi spiritual tak terbatas di laut berdaulatnya praktis meledak ke segala arah. Arus itu seperti naga yang mengamuk saat menyapu tubuhnya. Meridiannya terdistorsi di jalurnya dan dia merasakan sakit yang menyengat di dagingnya. Bahkan darahnya terus-menerus dipaksa mengalir ke dalam tubuhnya. Energi menakutkan itu praktis mencoba menghancurkan Mu Chen dari dalam keluar. Rasa sakit yang tak terlukiskan melanda tubuhnya,
Tapi tatapan Mu Chen tidak bergerak. Itu karena dia sudah berniat menekan energi spiritualnya sejak awal. Dia sudah membuat persiapan ini ketika dia ingin menerobos. Menurut perkiraannya, 2 tahun kultivasi pahit hanya memungkinkan dia untuk menerobos ke alam penguasa kelas 8. Itu mungkin hanya cukup baginya untuk menerobos ke alam penguasa kelas 8. Lagi pula, dia tidak mendapatkan esensi darah warisan dari burung kematian seperti 9 neter, jadi tidak mungkin baginya untuk melompat 2 tingkat dengan mudah. Lagi pula, manusia dan Divine Beast tidaklah sama. Yang pertama memiliki kultivasi yang stabil, sedangkan Divine Beast berkultivasi. Sebagian besar waktu, mereka tidak akan membuat kemajuan apapun selama 1000 hari. Tapi saat mereka membuat kemajuan, itu akan menjadi 1000 mil. Di masa lalu, kekuatan Nine Nether jauh melampaui Mu Chen, tapi yang terakhir berhasil menyusul. Melihat situasi saat ini, sudah waktunya bagi Nine Nether untuk menerobos. Jadi jika Mu Chen ingin memanfaatkan kesempatan ini untuk meningkatkan kekuatannya, dia harus menggunakan metode lain, seperti menyerap energi spiritual dan mengumpulkannya. Namun, ada juga kerugian dari metode ini. Jika energi spiritual yang ditekan terlalu kuat, ada kemungkinan dia tidak dapat menahannya dan bahkan mungkin dihancurkan. Tapi bagi Mu Chen, yang telah mengalami hidup dan mati selama bertahun-tahun, tidak banyak yang perlu ditakutkan. Jadi dia telah memilih jalan ini tanpa ragu-ragu. Ledakan, ledakan, energi spiritual tanpa batas bentrok di tubuh Mu Chen saat matanya semakin merah. Pada akhirnya, ada bekas darah yang mengalir dari sudut matanya, terlihat seperti air mata darah dari jauh. Tubuhnya berlumuran rune darah, tampak seolah-olah hampir hancur. Di Pulau Batu, Nine Nether menyaksikan adegan ini dengan gugup. Dia tahu bahwa terobosan Mu Chen telah mencapai saat yang paling penting. Jika dia gagal, maka tidak hanya 2 tahun kultivasinya akan sia-sia, tetapi dia juga akan terluka parah. Mengaum, tepat ketika 9 Nether merasa gugup, raungan drakonik terdengar dari ledakan gelombang besar. Mu Chen tiba-tiba berdiri dan mengabaikan rune darah di permukaan tubuhnya. Pada saat itu, dia telah sepenuhnya menyalakan energi spiritual di dalam tubuhnya. Gelombang kejut energi spiritual yang tak terlukiskan meledak saat air laut dalam radius 10.000 kaki dari Mu Chen dengan paksa didorong ke dasar laut, membentuk pusaran besar. Di sekitar pusaran air, gelombang setinggi 100.000 kaki didorong dengan paksa. Gelombang bergemuruh saat mendekat dari jauh. Akhirnya, diam-diam menghilang sebelum mencapai Pulau Batu. 9 Nether menatap pusaran air besar di permukaan laut. Cahaya spiritual berkembang saat sosok Mu Chen berdiri di udara. Fluktuasi energi spiritual yang kuat meletus dari tubuhnya saat ini. Selain itu meningkat dengan kecepatan yang mencengangkan. Penguasa kelas 7. Puncak penguasa kelas 7. Penguasa kelas 8. Hanya dalam waktu beberapa napas, fluktuasi energi spiritual yang melonjak dari tubuh Mu Chen telah menyelesaikan akumulasi Realm Sovereign kelas 7, sebelum menerobos dan melangkah ke Realm Sovereign kelas 8. Dia menerobos ke penguasa kelas 8. Nine Nether berseru dengan gembira. Berdiri di sampingnya, wanita cantik transparan itu tersenyum ringan. Sepertinya dia masih belum mencapai batasnya. Ambisi orang itu benar-benar tidak kecil. Apakah dia akan menerobos ke Realm Sovereign kelas 9? 9 Nether mau tidak mau bertanya. Tetapi ketika dia mengucapkan kata-kata itu, ekspresinya menjadi jauh lebih serius. Sebaliknya, tidak ada banyak kegembiraan di wajahnya. Itu karena dia jelas bahwa kultivasi Mu Chen selalu stabil dan stabil. Bahkan jika dia telah berkultivasi dengan pahit selama 2 tahun, akan ada akibatnya jika dia menerobos terlalu cepat. Jika dia tidak takut dan berusaha sekuat tenaga, bukan tidak mungkin baginya untuk menerobos ke alam penguasa kelas 9. Tetapi jika itu masalahnya, dia juga harus menanggung akibatnya, kata wanita cantik itu. Dengan penglihatan dan pengetahuannya yang tajam, dia secara alami dapat mengatakan bahwa Sumo memiliki potensi untuk menerobos ke alam penguasa kelas 9. Tapi itu sama seperti yang dikhawatirkan Nine Nether. Terkadang, mengambil langkah yang terlalu besar bukanlah hal yang baik. Nine Nether dengan lembut menganggukkan kepalanya saat dia melihat siluet di permukaan laut dan tidak bisa menahan diri untuk tidak mengepalkan tinjunya. Di bawah tatapan mereka, riak energi spiritual yang keluar dari tubuh Mu Chen dengan cepat masih tumbuh lebih kuat. Hanya dalam waktu 10 kali napas,
riak energi spiritual yang keluar dari tubuh Mu Chen telah melampaui alam berdaulat kelas 8 biasa, secara bertahap mendekati puncak alam berdaulat kelas 8. Waktu 10 napas ganjil lainnya berlalu dan riak energi spiritual yang keluar dari tubuh Mu Chen seperti awan hitam yang menutupi langit. Keadaan tanpa batas itu sangat kuat. Hati Nine Nether telah naik ke tenggorokannya. Menilai dari situasi saat ini, selama Mu Chen mau, dia mungkin bisa melangkah ke alam penguasa kelas 9 dengan satu langkah. Dan saat dia mencapai level itu, Earth Sovereign Realm sepertinya berada dalam jangkauannya. Dia semakin dekat dan semakin dekat untuk menjadi ahli super. Ledakan. Memang, riak energi spiritual yang keluar dari tubuh Mu Chen bangkit. Sekali lagi, hanya dalam waktu 10 kali nafas, energi spiritual dalam tubuh Mu Chen telah mencapai batas dari alam berdaulat kelas 8. Pada akhirnya, energi spiritual tiba-tiba meledak dan Nine Nether dapat merasakan bahwa riak energi spiritual telah menembus belenggu alam penguasa kelas 8, seolah-olah dia telah melangkah ke alam penguasa kelas 9. Mendesah. Nine Nether dengan lembut menghela nafas di dalam hatinya, sementara wanita cantik di sampingnya menggelengkan kepalanya. Jika dia bahkan tidak memiliki sedikit pengendalian diri ini, maka dia harus sedikit menderita ketika dia ingin menerobos ke alam penguasa bumi di masa depan. Sebagai Super Divine Beast di masa lalu, pembangkit tenaga listrik puncak dari alam penguasa surgawi, dia secara alami tahu bahwa ada banyak penguasa kelas 9 di dunia. Tetapi mereka yang berhasil menerobos ke Earth Sovereign Realm hanya sedikit dan jarang. Itu karena kesalahan sekecil apapun dalam kultivasi mereka akan menyebabkan mereka terjebak di alam penguasa kelas 9, tidak dapat maju lebih jauh. Meskipun tidak begitu serius bagi Mu Chen, dia masih harus menghabiskan lebih banyak waktu dan tenaga di masa depan. Mehaem. Tapi ketika mereka berdua memiliki pemikiran seperti itu di dalam hati mereka, ekspresi mereka tiba-tiba berubah saat mereka melihat ke laut yang jauh dengan takjub. Itu karena mereka tiba-tiba merasakan bahwa fluktuasi energi spiritual yang meningkat dengan hebat sebenarnya sedang ditekan ketika hendak melangkah ke alam penguasa kelas 9. Energi spiritual tanpa batas menyapu seperti gelombang pasang dari langit yang jauh. Siluet muda dan ramping berdiri di langit, memancarkan cahaya keemasan samar dari tubuhnya, bersama dengan tekanan samar yang diam-diam dipancarkan. Nine Nether yang terkepal erat akhirnya mengendur dengan kegembiraan yang tak dapat disembunyikan di wajahnya. Wanita cantik di sampingnya juga menganggukkan kepalanya dengan kepuasan di matanya. Mu Chen benar-benar tidak mengecewakannya. Sepertinya akan ada hari di masa depan ketika dia benar-benar memiliki kualifikasi untuk mewarisi kekuatan di sini. Itu karena, pada saat ini, Mu Chen telah berhasil menahan godaan menerobos ke alam berdaulat kelas 9. Tapi dia juga telah menembus belenggu alam penguasa kelas 8. Itu adalah alam sovereign kelas semu ke-9. Di atas lautan luas, energi spiritual tak terbatas turun dari langit seperti pelangi, membentuk awan warna-warni dengan Mu Chen berdiri di tengahnya. Karena fakta bahwa dia baru saja maju, energi spiritual yang tak terbatas di tubuhnya sulit untuk dia kendalikan sepenuhnya. Jubahnya berkibar, meski tidak ada angin yang bertiup, menyebabkan udara di sekitarnya mengeluarkan suara mendengung. Matanya yang tertutup rapat perlahan terbuka pada saat ini dengan cahaya spiritual berkedip di matanya. Darah mengalir di tubuhnya yang tampaknya hampir hancur juga telah hilang sama sekali pada saat ini. Penguasa kelas 9 Kuasi. Mu Chen menundukkan kepalanya dan tertegun saat dia melihat telapak tangan yang ramping, merasakan energi spiritual yang tak terbatas di tubuhnya yang belum pernah dia rasakan sebelumnya. Pada saat ini, bahkan dengan ketenangannya, hatinya tidak bisa menahan diri. Saat dia meninggalkan Hokuang Reiwon, dia belum menyempurnakan Sovereign Celestial Body miliknya. Ketika dia pertama kali memasuki Great Heaven Domain, dia hanya seorang penguasa kelas 1. Tapi setelah bertahun-tahun marah, dia akhirnya menyentuh batas alam berdaulat hari ini. Selama dia bisa menembus belenggu Realm Sovereign kelas 9, dia akan melangkah ke ranah ahli tertinggi. Alam penguasa bumi. Selama dia bisa melangkah ke dunia itu, dia akan memiliki kualifikasi untuk menjelajahi seluruh dunia 1000 besar. Pada saat itu, dia benar-benar akan masuk ke jajaran ahli tertinggi. Pada saat itu, dia benar-benar memiliki kualifikasi dan kepercayaan diri untuk menuju ke klan Dewa Luo. Jarak yang tampak begitu jauh di masa lalu telah menjadi begitu dekat sehingga Mu Chen tidak bisa menahan diri untuk tidak menghela nafas dan merasa puas. Pada akhirnya,
Kultivasinya yang pahit selama beberapa tahun terakhir tidak sia-sia. Mu Chen ringan tersenyum sambil melihat ke dalam tubuhnya, kemudian di Laut Sovereign dalam tubuhnya. Dibandingkan sebelum dia mengasingkan diri, skala laut berdaulatnya saat ini beberapa kali lebih megah. Energi spiritual yang terkandung di dalamnya juga telah melampaui masa lalu dengan pesat. Selanjutnya, tingkat energi spiritual itu sangat kental. Jika seseorang melihat lebih dekat, mereka akan menyadari bahwa tampaknya ada api transparan yang muncul di energi spiritual, mengisinya dengan vitalitas. Itu adalah api abadi yang sebelumnya telah kuserap. Melihat adegan ini, Mu Chen bersukacita di dalam hatinya. Itu tampak seperti api abadi yang diserap ke dalam laut berdaulatnya telah sepenuhnya terintegrasi ke dalam energi spiritualnya selama 2 tahun terakhir budidaya pahit. Dengan cara ini, itu adalah panen yang luar biasa. Meskipun api abadi tampak tidak mencolok, Mu Chen tahu apa itu. Ketika energi spiritualnya menyatu dengan api, itu akan dipenuhi dengan vitalitas tanpa henti. Jadi, bahkan jika Mu Chen hanya kuasa Nin Grade Sovereign, bahkan seorang Nin Grade Sovereign asli pun tidak akan bisa menang dalam hal energi spiritual. Mu Chen tersenyum saat menarik pikirannya dari Laut Sovereign dan melihat lengannya. Naga sejati dan roh Phoenix diam-diam tinggal di sana. Ukurannya tampaknya tidak banyak berubah, tetapi kilaunya telah mengalami perubahan drastis. Kilau emas yang menyilaukan telah berubah menjadi warna keemasan gelap dengan bintik-bintik kilau ungu di dalamnya. Seolah-olah mereka merasakan tatapan Mu Chen, naga sejati dan roh Phoenix tiba-tiba membuka mata mereka. Dalam sekejap, dua kehadiran kuat dari naga sejati dan Phoenix menyelimuti, menyebabkan lautan di sekitarnya tenggelam. Merasakan tekanan yang kuat, mata Mu Chen berbinar. Tekanan ini, bahkan penguasa kelas 8 mungkin akan ditekan sampai dia bahkan tidak bisa bergerak atau melawan. Jelas, naga sejati dan roh Phoenix telah meminjam keajaiban tempat ini selama kultivasinya yang terpencil selama 2 tahun terakhir. Seolah-olah dia telah dilahirkan kembali. Jika Mu Chen bertemu Bai Ming sekarang, dia mungkin bahkan tidak perlu bergerak sendiri. Selama tekanan True Dragon dan Phoenix terungkap, orang itu akan terbaring di tanah. Panen saya dari budidaya terpencil ini benar-benar mengejutkan. Mu Chen menarik kembali pikirannya dan merasakan peningkatannya dengan kepuasan di matanya. Menurut hukum duniawi di sini, dia seharusnya berkultivasi selama 2 tahun. Tapi di dunia 1000 besar, hanya setengah tahun telah berlalu. Peningkatannya dalam waktu setengah tahun sudah cukup untuk membuat siapapun tercengang. Dia dengan lembut terkekeh dan melambaikan lengan bajunya. Sosoknya muncul di pulau kecil di kejauhan seperti hantu. Haha, selamat atas terobosanmu. Saat siluetnya muncul, tawa Nine Nether bergema. Mu Chen mengangkat pandangannya dan melihat siluet ramping di hadapannya dengan keterkejutan di wajahnya. Kamu telah menembus ke alam penguasa kelas 9. Mu Chen bertanya dengan heran. Itu karena dia bisa merasakan sedikit bahaya dari Nine Nether, yang merupakan sesuatu yang dimiliki oleh penguasa kelas 9 yang asli. Itu semua berkat esensi darah warisan senior. Nine Nether menganggukkan kepalanya dengan senyum terpampang di wajahnya. Terbukti, dia juga sangat puas dengan hasil panennya dari budidaya terpencil ini. Jika itu yang terjadi, maka dia harus dapat membantu Mu Chen di masa depan, dan dia tidak akan berdaya seperti sebelumnya. Mu Chen memukul bibirnya. Dia hanya berhasil mencapai alam sovereign semu kelas 9 setelah 2 tahun kerja keras. Pada akhirnya, peluang Nine Nether bahkan lebih baik dan telah melangkah ke alam penguasa kelas 9 yang asli. Betapa iri, kultivasi Divine Beast berbeda dari manusia, untuk memulai. Masing-masing memiliki kelebihan dan kekurangannya sendiri. The Undying Bird Beast Sovereign dengan ringan tersenyum. Mu Chen menganggukkan kepalanya saat dia melihat siluet transparan dari wanita cantik itu dan tatapannya menjadi gelap. Dia tahu bahwa tidak akan butuh waktu lama bagi penguasa binatang buas burung abadi ini untuk menghilang dari dunia. Senior ini memberinya kesempatan untuk memasuki tempat ini, yang sangat penting baginya. Kalau tidak, dia mungkin membutuhkan setidaknya 1 tahun untuk mencapai kultivasinya saat ini. Selain itu, yayasannya tidak akan stabil seperti sekarang. Melihat tatapannya, wanita cantik itu dengan santai tersenyum. Kita sudah jatuh, untuk memulainya. Alasan mengapa kita meninggalkan siluet spiritual kita adalah untuk mencegah niat jahat itu mencemari Divine Beast Origin. Sekarang kita telah menemukan pewaris, itu bisa dianggap sempurna.
Di masa depan, jika junior ini memiliki kemampuan untuk mewarisi kekuatan tempat ini, aku juga akan menyumbangkan kekuatanku untuk melindungi dunia 1000 besar. Mu Chen menangkupkan tinjunya dan membungkuk saat dia berjanji dengan sungguh-sungguh. Wanita cantik itu menganggukkan kepalanya dengan puas, sebelum siluetnya menjadi lebih transparan, seolah semua obsesinya telah hilang. Dia menunjuk jarinya dan ruang berfluktuasi di depannya, membentuk pusaran spasial. Pusaran spasial ini bisa membawa kita kembali ke klan burung Nine Nether. Setelah aku menghilang, kalian berdua bisa pergi juga. Mu Chen dan Nine Nether membungkuk sekali lagi. Wanita cantik itu melihat ke ruang ini dan tidak ada lagi keengganan di matanya. Kemudian, dia secara bertahap menutup matanya. Siluetnya menjadi lebih tembus cahaya, sebelum berubah menjadi kilauan cahaya yang tak terhitung jumlahnya dan menghilang di ruang ini. Ledakan, ledakan, lautan luas bergulung saat ini. Suara gemuruh bergema, seolah-olah itu mengirim ahli tertinggi dari Divine Beast Origin. Mu Chen dan Nine Nether melihat ke arah wanita cantik itu menghilang untuk waktu yang lama, sebelum dengan lembut menghela nafas dan bertukar pandangan. Mereka tidak ragu lagi. Mereka tidak lagi ragu saat berbalik dan melangkah ke pusaran spasial. Pusaran spasial berfluktuasi saat melahap mereka berdua. Pada akhirnya, fluktuasi spasial meledak dan pusaran itu berangsur-angsur menghilang. Seiring dengan kepergian mereka, energi spiritual yang luas di laut keilahian menjadi sunyi sekali lagi. Saat dibuka lagi, mungkin Mu Chen akan menjadi pembangkit tenaga listrik sejati saat dia memasuki tempat ini lagi. Fluktuasi spasial yang kacau telah mengganggu persepsi energi spiritual dari Mu Chen dan Nine Nether. Namun, teleportasi spasial tidak bertahan lama sebelum kilau mekar di hadapan mereka. Mengambil langkah keluar, pemandangan di sekitar mereka berubah drastis. Pemandangan yang akrab tercetak di mata mereka dengan banyak garis cahaya yang ditembakkan dari kejauhan. Jelas, mereka merasakan fluktuasi spasial di sini. Mu Chen dan Nine Nether melihat pemandangan familiar di klan 9 Netherbird dan merasa seolah-olah mereka telah dilahirkan kembali. Setelah 2 tahun mengasingkan diri di Laut Ilahi, Mu Chen dan Nine Nether merasa seperti terlahir kembali. Itu terlalu membosankan dan monoton. Sementara Mu Chen dan Nine Nether tercengang, seberkas cahaya di klan burung Nine Nether telah muncul. Saat mereka melihat Nine Nether, kewaspadaan di mata mereka berubah menjadi keterkejutan. Bawa kami ke Patriarch and Elders. Nine Nether melambaikan tangannya. Dia dengan samar berkata, garis-garis cahaya itu adalah penegak hukum dari klan burung Nine Nether. Semuanya kuat, dan senioritas mereka lebih tinggi dari Nine Nether. Dulu, kekuatan mereka juga lebih kuat dari Nine Nether. Tapi ketika mereka melihat Nine Nether lagi, mereka terdiam. Namun, mereka terdiam oleh tekanan yang berasal dari Nine Nether. Segera, mereka terkejut dalam hati. Itu karena mereka hanya merasakan tekanan seperti itu dari tetua klan mereka di masa lalu. Hanya dalam setengah tahun, bagaimana kekuatan Nine Nether tumbuh sedemikian rupa. Mereka saling memandang dengan keraguan di hati mereka. Namun pada akhirnya, mereka tidak berani bertanya dan langsung berbalik untuk memimpin jalan. Di Aula Penatua, ketika Patriark Tian Huang dan tetua klan burung Nine Nether melihat Nine Nether dan Mu Chen di aula, ada tambahan keterkejutan di mata mereka. Nine Nether, kalian, Patriark Tian Huang tidak bisa menahan diri untuk tidak berbicara. Hanya dalam setengah tahun, Nine Nether benar-benar telah naik dari realm berdaulat tingkat ke-7 ke alam berdaulat tingkat 9. Di sisi lain, Mu Chen bahkan melangkah ke alam sovereign kelas semu ke-9 dari alam sovereign kelas 6. Bahkan seseorang yang berpengetahuan luas seperti Patriark Tian Huang sedikit terkejut dengan peningkatan yang begitu besar. Nine Nether dengan ringan tersenyum. Saya telah memperoleh esensi darah warisan dari Unding Bird. Selain itu, kami juga telah memperoleh bimbingan dari senior Unding Bird Beast Sovereign, yang memungkinkan kekuatan kami melambung tinggi. Dia tidak mengungkapkan ruang laut keilahian, karena terlalu menarik. Bahkan penguasa bumi akan mendambakannya, dan satu-satunya syarat untuk memasukinya ada di tangan Mu Chen. Jadi jika terungkap, pasti akan membawa masalah bagi Mu Chen. Jadi itu benar-benar penguasa binatang buas burung abadi. Patriark Tian Huang dan yang lainnya langsung mengerti dan menghela nafas. Mereka tahu bahwa masalah ini tidak sesederhana kelihatannya. Tapi karena Nine Nether tidak mau membicarakannya, maka mereka tidak bisa menyelidiki lebih jauh. Bagaimanapun, itu adalah hal yang baik untuk klan burung Jiu.
Yu mereka, Patriark Tianhuang dan Tetua bertukar pandang, sebelum melihat Mu Chen. Tatapan serius mereka berubah jauh lebih lembut. Mu Chen tidak hanya membantu Nine Nether mendapatkan esensi darah warisan, dia bahkan membiarkan kekuatannya melonjak, yang bisa dianggap sebagai bantuan yang cukup besar. Mu Chen, mulai hari ini dan seterusnya, kami tidak akan lagi keberatan dengan Bloodling Bond antara kamu dan Nine Nether. Aku harap kalian bisa lebih berhati-hati di masa depan. Patriark Tianhuang perlahan berkata, terima kasih banyak kepada Patriark dan Sesepuh. Mu Chen menangkupkan tinjunya dan tersenyum. Dia merasa lega di hatinya, karena masalah ini telah diselesaikan dengan damai. Dengan Nine Nether di tengah, dia tidak ingin berselisih dengan klan burung Nine Nether. Selanjutnya, Patriark Tianhuang berhenti sebentar sebelum melanjutkan, melalui diskusi kami telah memutuskan untuk mengundang Anda untuk menjadi penatua dari klan burung Nine Nether. Saya ingin tahu apakah Anda keberatan. Mu Chen dan Nine Nether tertegun. Penatua dari klan burung Nine Nether setidaknya adalah penguasa kelas 9, yang merupakan fondasi terkuat dari klan burung Nine Nether. Belum lagi Mu Chen sebelumnya, bahkan dia hanya berada di Kuasonin Great Sovereign Realm sekarang, jadi dia jelas tidak memiliki kualifikasi. Yang terpenting, dia bukan anggota klan burung Nine Nether. Gelar penatua sangat penting di klan burung Nine Nether. Jika dia mengaturnya dengan baik, maka klan burung Nine Nether akan bisa menjadi pendukungnya di masa depan. Ini adalah kekuatan yang bahkan lebih kuat dari Great Heaven Domain. Di masa depan, Mu Chen pasti membutuhkan dukungan ini. Oleh karena itu, ketika dia mendengar kata-kata Patriark Tianhuang, dia hanya ragu sebentar sebelum menangkupkan tinjunya sambil tersenyum. Junior ini tidak keberatan. Melihat bahwa Mu Chen telah setuju, Patriark Tianhuang dan tetua lainnya merasa lega. Melihat Mu Chen, tatapan mereka bahkan lebih lembut dengan sedikit keintiman. Oh, benar, belum lama ini, penguasa Mandala dari Great Heaven Domain mengirimkan pesan untukmu. Patriark Tianhuang tiba-tiba mengangkat tangannya dan sepotong batu giok terbang ke arah Mu Chen. Menerima itu, Mu Chen mengepalkan tinjunya dan menghancurkan batu giok itu. Setelah itu, murid-muridnya tiba-tiba menyempit. Hanya ada pesan samar yang tersisa di strip giok, tapi itu menyebabkan hati Mu Chen bergolak seperti gelombang pasang. Istana surga kuno telah muncul, segera kembali. Wilayah utara, sejak akhir perburuan besar, kekuatan terkuat di wilayah utara, Paviliun Ilahi, dimusnahkan, menyebabkan situasi di wilayah utara melonjak. Lagi pula, fondasi Paviliun Ilahi terlalu kuat dan setiap kekuatan tingkat atas ingin menggigitnya untuk memperkuat diri mereka sendiri. Di bawah situasi ini, Great Havenlau Domain dengan cepat meningkat. Dalam waktu kurang dari setahun, mereka sudah menjadi kekuatan terkuat di wilayah utara. Adapun aliansi wilayah utara yang dibentuk oleh Mandala dan pasukan tingkat atas lainnya, juga secara bertahap mendapatkan arti di bawah kendali Mandala. Selain itu, Mandala secara samar-samar telah menjadi penguasa aliansi dari aliansi wilayah utara dengan kultivasi penguasa bumi besarnya. Ini adalah sesuatu yang bahkan diakui secara diam-diam oleh para penguasa dari pasukan tingkat atas lainnya. Bagaimanapun, Mandala dan Great Heaven Domain dapat dianggap sebagai eksistensi terkuat di wilayah utara. Reputasi dan status Great Havenlau Domain juga menjadikannya latar belakang yang ingin diandalkan oleh banyak ahli di wilayah utara. Jadi, hanya dalam kurun waktu 1 tahun, entah berapa banyak ahli yang telah memasuki domain Great Havenlau dalam upaya untuk bergabung. Dengan cara ini, itu semakin meningkatkan perluasan domain surga besar. Namun, ekspansi ini juga akan menarik beberapa masalah. Tidak dapat dihindari bagi para veteran dari Great Havenlau Domain untuk memiliki beberapa konflik kepentingan dan otoritas dengan mereka yang baru saja bergabung dengan Great Havenlau Domain. Mengenai hal ini, bahkan Mandala pun tidak memiliki solusi yang baik. Bagaimanapun, ini adalah sesuatu yang pasti akan terjadi ketika Great Havenlau Domain berkembang. Saat ini, dia hanya bisa menunggu waktu untuk membiasakan diri. Hari ini, langit Greatlaw sangat ramai dengan seberkas cahaya melesat melintasi cakrawala, terus-menerus turun ke segala arah langit Greatlaw. Seluruh Greatlaw Sky dalam keadaan gembira. Hari ini adalah konferensi lain dari berbagai raja dari domain surga besar. Skala berbagai konferensi raja yang diadakan oleh domain surga besar tidak lagi sebanding dengan masa lalu. Itu karena, seiring dengan perluasan yang cepat dari Great Heaven Domain. Saat ini, ada sebanyak 18 raja di Great Heaven Domain.
Apalagi, ini adalah hasil seleksi Mandala yang cermat. Jika mereka diberi gelar raja berdasarkan kekuatan mereka sebelumnya, mungkin jumlah ini masih jauh dari cukup. Tetapi bahkan jika itu adalah pilihan Mandala, dengan begitu banyak raja baru, itu jelas telah menyebabkan dampak yang cukup besar pada situasi di wilayah Great Havenlau, bahkan Raja Asura dan Raja Bloodhawk. Bahkan Raja Pemecah Gunung dan Raja Tua lainnya merasa terancam. Setiap kali berbagai konferensi raja diadakan, mungkin ada raja baru atau bahkan kaisar yang muncul. Oleh karena itu, berbagai konferensi raja telah menjadi konferensi paling penting di domain surga besar. Setelah diadakan, bahkan penguasa kota dari kota-kota besar di bawah Great Heaven Domain akan bergegas, menciptakan suasana yang luar biasa hidup hari ini. Namun, seluruh surga mutlak dalam keadaan gempar. Istana Nine Nether, yang terletak di utara domain surga besar, sunyi. Tapi selain keheningan, ada aura agung. Pasukan mengenakan baju besi hitam berbaris di istana besar dengan fluktuasi energi spiritual yang kuat di langit dengan rune spiritual samar-samar terlihat. Sebenarnya ada arai spiritual yang kuat yang melindungi tempat ini. Dibandingkan dengan saat Mu Chen dan yang lainnya pergi, istana Nine Nether saat ini tidak lagi sama seperti sebelumnya. Terlepas dari kota atau jumlah ahli, itu telah mengalami lompatan yang mengerikan dibandingkan setengah tahun yang lalu. Lagi pula, semua orang di domain surga besar tahu bahwa Mu Chen dari istana Nine Nether memiliki hubungan dekat dengan penguasa domain, Mandala. Dengan hubungan ini, bahkan 3 kaisar di Great Heaven Domain akan memberi mereka wajah dan sumber daya apapun tidak akan kurang di istana Nine Nether. Ketika siluet di luar istana Nine Nether melihat kemegahan di istana, mereka tidak bisa menahan rasa iri di mata mereka. Saat ini, siapa di domain surga besar yang tidak mengetahui status istana Nine Nether di domain surga besar? Sumber daya dan ahli yang melimpah semuanya dialokasikan ke istana Nine Nether, secara samar menjadikan istana Nine Nether kekuatan terkuat di domain surga besar. Semua orang di Great Heaven Domain iri dengan kepedulian Mandala terhadap istana Nine Nether. Jadi, secara alami ada orang yang tidak yakin di hati mereka. Itu karena, dilihat dari informasi yang mereka peroleh, kedua penguasa istana Nine Nether hanya berada di alam berdaulat tingkat ke-6 atau ke-7. Meskipun kekuatan seperti itu masih bisa dianggap luar biasa di Great Heaven Domain, masih mustahil bagi mereka untuk berdiri di puncak. Selain itu, kekuatan seperti itu tidak cocok untuk memerintah istana Nine Nether yang begitu besar dan mendapatkan sumber daya yang begitu besar. Oleh karena itu, di mata banyak orang yang baru saja memasuki Great Heaven Domain, Mu Chen hanya pantas mempersembahkan harta karun, itulah sebabnya Mandala merawatnya. Tapi orang seperti itu tidak akan bisa mendapatkan rasa hormat yang cukup, jadi dia tidak akan bisa menekan peningkatan jumlah ahli di istana Nine Nether di masa depan. Seiring berjalannya waktu, wajar jika istana berantakan. Saat itu, dukungan Mandala pun tidak akan bisa berbuat apa-apa. Lagi pula, hati orang-orang akan hancur berantakan, dan memaksa mereka akan sia-sia. Di aula utama istana Nine Nether, sementara seluruh domain Greatlaw mendidih, istana Nine Nether agak sepi, seolah-olah konferensi berbagai raja di domain surga besar tidak ada hubungannya dengan mereka. Tentu saja, dari sudut pandang tertentu, sepertinya tidak ada hubungannya dengan mereka. Karena kedua penguasa istana Nine Nether tidak berada di istana Nine Nether, dan Tang Bing, sebagai majordomo, jelas tidak dapat mewakili istana Nine Nether untuk mengutarakan pendapatnya. Oleh karena itu, dalam setahun terakhir, Istana Nine Nether tidak pernah berpartisipasi dalam konferensi berbagai raja. Tang Bing pandai mengatur urusan istana, tetapi dia cukup bijak untuk mengetahui bahwa ketika tidak ada Nine Nether atau Mu Chen, dia tidak bisa begitu saja memilih pendapatnya, jangan sampai menimbulkan kontroversi. Lagi pula, Istana Nine Nether saat ini diam-diam menimbulkan beberapa kontroversi karena dukungan besar yang diberikan oleh Mandala. Ada banyak orang di aula, dan itu bisa dianggap megah. Ada 2 kursi kosong di kepala aula, dan di bawahnya adalah majordomo istana Nine Nether, Tang Bing dan Tang Rou. Di bawahnya adalah seorang wanita berbaju putih yang duduk di kursi roda. Dia memiliki penampilan yang cantik, hanya saja pipinya agak pucat. Riak energi spiritual di sekelilingnya tidak terlalu kuat, tetapi posisinya hanya berada di urutan kedua setelah Tang Bing dan Li Wuyu. Wanita itu adalah master formasi pertempuran pavilion ilahi yang Mu Chen temui dalam perang berburu, Zantai Liuli. Setelah pavilion ilahi dihancurkan,
karena dukungan Mu Chen, Zhantai Liuli dan keluarganya telah bergabung dengan Great Heaven Domain. Sebagai master formasi pertempuran, dia adalah yang paling dicari. Itu karena di masa lalu, hanya ada satu Battle Formation Master di Great Heaven Domain, yaitu Mu Chen. Sekarang ada satu lagi, jika dia mau, Mandala bahkan mungkin bersedia membiarkannya mengendalikan tentara Great Haven Law. Tapi tanpa diduga, dia tidak menjadi mandiri. Sebaliknya, dia memilih untuk bergabung dengan Istana Nine Nether dan mengendalikan pasukan Nine Nether. Jadi meskipun kultivasi energi spiritualnya tidak kuat, dengan kekuatan dari Battle Formation Master, bahkan penguasa kelas 7 biasa tidak akan bisa mendapatkan keuntungan apapun darinya. Bahkan penguasa kelas 7 biasa tidak akan bisa mendapatkan keuntungan apapun darinya. Setelah Zhantai Liuli, ada lusinan siluet dengan fluktuasi energi spiritual yang kuat melonjak di sekitar mereka. Terutama 4 siluet di bagian depan. Menilai dari fluktuasi energi spiritual yang memancar dari tubuh mereka, mereka semua telah melangkah ke alam penguasa kelas 7. Bahkan di Great Heaven Domain saat ini, kekuatan seperti itu cukup bagi mereka untuk dianugerahkan sebagai raja. Para ahli itu tentu saja dikirim oleh Mandala. Dia telah menginstruksikan mereka untuk membantu Tang Bing menstabilkan Istana Nine Nether untuk saat ini. Hari ini adalah konferensi dari berbagai raja. Menurut latihan yang biasa, Istana Nine Nether kita tidak akan berpartisipasi dalam masalah ini untuk saat ini. Di bagian atas aula, Tang Bing menghela nafas dalam hatinya saat dia melihat barisan yang kuat di aula. Dia kemudian berbicara, meskipun semua orang mengharapkan kata-kata Tang Bing, mereka tidak bisa menahan perasaan sedikit menyesal. Bagaimanapun, ini adalah acara akbar, dan Istana Nine Nether mereka hanya bisa absen. Dikatakan bahwa Dragon Am Sovereign dan Old Manku mungkin menjadi kaisar baru dalam konferensi berbagai raja ini. Ini masalah besar, bukankah Istana Nine Nether kita akan muncul? Seorang pria parubaya tiba-tiba berbicara di antara 4 penguasa kelas 7. Penguasa lengan naga dan patuaku adalah ahli tingkat atas yang telah bergabung dengan domain surga besar dalam 1 tahun terakhir. Keduanya berada di tahap awal kerajaan Realm berdaulat kelas 9, dan mereka memiliki reputasi yang kuat di Great Heaven Domain. Mereka telah lama mendambakan posisi kaisar di Great Heaven Domain, tetapi karena fondasi mereka yang dangkal, mereka tidak bergerak. Tapi sekarang setelah mereka siap, mereka pasti akan memperjuangkannya. Jika mereka berhasil, 3 kaisar di Great Heaven Domain akan menjadi 5 kaisar, dan situasinya akan berubah. Oleh karena itu, pria parubaya ini ingin membawa 2 kaisar baru lebih dekat ke Istana Nine Nether, atau setidaknya mengikat mereka. Nama pria parubaya ini adalah Sukun, dan dia menduduki peringkat tertinggi di antara keempat ketujuh penguasa kelas. Meskipun dia baru saja bergabung dengan Istana Nine Nether, dia masih ahli terkuat di Istana Nine Nether. Dengan demikian, reputasinya tidak rendah, dan saat dia berbicara, dia telah menarik persetujuan orang lain. Lagi pula, di domain surga besar, posisi seorang kaisar hanya kalah dengan penguasa domain. Tang Bing sedikit mengernyitkan alisnya. Dia secara alami tahu tentang Dragon Am Sovereign dan Old Manku. Di masa lalu, dia ingin mengunjungi mereka atas nama Istana Nine Nether. Namun, keduanya memiliki pendapat yang tinggi tentang diri mereka sendiri. Mereka tidak hanya memandang rendah dirinya, mereka bahkan memandang rendah Mu Chen dan Nine Nether. Dengan demikian, mereka telah memperlakukan Istana Nine Nether mereka dengan acuh tak acuh. Dalam pandangan Tang Bing, jika bukan karena penguasa domain, mereka berdua bahkan tidak akan peduli tentang Istana Nine Nether mereka dengan karakter sombong mereka. Bagaimanapun, bahkan penguasa domain harus menurunkan sikap mereka saat menghadapi penguasa kelas 9. Itu karena mereka adalah elit dari pasukan tingkat atas, selain penguasa domain. Karena mereka berdua sangat acuh tak acuh, Tang Bing tentu saja tidak ingin mereka pergi ke Istana Nine Nether untuk dilecehkan. Selain fakta bahwa Mu Chen dan Nine Nether tidak ada, dia tidak terlalu percaya diri dan hanya bisa bertahan. Tang Bing melihat diskusi di aula dan menghela nafas dalam hatinya. Seiring dengan pesatnya pertumbuhan Istana Nine Nether, reputasinya juga melemah. Meskipun pendatang baru itu kuat, mereka tidak dijinakkan. Dia juga tidak kuat, jadi dia tentu saja tidak bisa mendapatkan kepercayaan mereka. Karena itu, dia hanya bisa mempertahankan penampilan yang dangkal. Dia tahu tentang Sukun, yang dikatakan memiliki hubungan dengan penguasa lengan naga dan patuaku.
Menilai dari ini, dia seharusnya berusaha untuk lebih dekat dengannya. Lagi pula, saat mereka berdua naik tahta, itu pasti akan mengubah situasi di Great Havenlau Domain. Dengan dukungan dari dua kaisar baru, Great Havenlau Domain memiliki potensi lebih besar daripada Istana 9 Neter, yang tidak memiliki tuan. Terbukti, Sukun bukan satu-satunya yang memiliki pemikiran seperti itu di aula. Dengan demikian, dengan yang terakhir memimpin, suara semakin keras dan kesunyian di aula pecah. Untuk sesaat, bahkan Tang Bing tidak bisa menahannya. Chief Steward Tang, jika kamu masih tidak mau, maka izinkan kami untuk berpartisipasi dalam pertemuan Raja sendirian. Sukun melihat momentumnya cukup bagus, jadi dia tersenyum dan berdiri. Penguasa lengan naga dan yang lainnya membutuhkan bantuan saat ini, jadi itu bisa dianggap sebagai investasi jika dia membantu mereka. Melihat dia berdiri, ada beberapa ahli di aula yang mengikutinya, tetapi ada lebih banyak orang yang ragu-ragu. Wajah Tang Bing sedikit pucat saat melihat pemandangan ini. Setelah melihat ekspresi Tang Bing, Sukun samar-samar tersenyum. Dia tidak terganggu oleh itu. Meskipun Tang Bing adalah bawahan dari dua master istana, Sukun merasa bahwa kekuatannya lebih penting daripada Tang Bing. Bahkan jika kedua master Asgard kembali, mereka masih akan bergantung padanya. Oleh karena itu, dia tidak takut menyinggung Tang Bing. Memikirkannya, dia melambaikan lengan bajunya dan hendak pergi bersama anak buahnya. Di aula, Sukun berbalik dan Tang Bing berdiri dan membentak, "Berhenti." Langkah kaki, Sukun terhenti saat dia mengernyitkan alisnya. "Pengurus Tang, aku bukan bawahanmu." Saat keduanya saling berhadapan, suasana di aula langsung berubah tegang. Banyak ahli bertukar pandang, tidak tahu harus berbuat apa. Makanya, situasi langsung menjadi sedikit buntu dan tegang. Namun, pada saat inilah tawa samar tiba-tiba terdengar di aula. "Haha, aku tidak pernah menyangka setelah setengah tahun, Istana Nine Nether akan begitu semarak." Suara tiba-tiba menyebabkan suasana tegang di aula langsung pecah. Semua orang tercengang. Segera setelah itu, mereka sepertinya merasakan sesuatu ketika mereka tiba-tiba mengangkat kepala dan melihat kedua kursi kosong di aula. Seorang pria dan seorang wanita muncul entah dari mana. Pemuda ramping dan tampan itu memandangi semua orang di aula dengan senyum di wajahnya. Senyum itu tampak lembut, tapi itu membuat semua orang yang hadir merasakan tekanan yang tak terlukiskan. Tang Bing juga tercengang saat dia melihat kedua siluet itu. Sesaat kemudian, kegembiraan yang tak terkendali melonjak di matanya saat suaranya bergema di aula. "Kakak Nine Nether, Mu Chen, kalian kembali." Petik 2.